Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Purnama SSTMT. Saya di sini sebagai dosen S1 Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tulungagung. Cabang ilmu yang saya dalami adalah struktur. Mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah statika, mekanika bahan, analisa struktur 2, struktur baja, struktur beton, jembatan, studio perancangan 1, dan studio perancangan 2. Mata kuliah yang saya gunakan untuk video pembelajaran ini adalah mekanika bahan. Deskripsi mata kuliah ini menyajikan pembelajaran teori mekanika bahan. Di antaranya mekanika bahan konstruksi, tegangan dan deformasi normal, tegangan lentur dan geser, lingkaran Mohr, serta metode analisa deformasi struktur dengan cara integrasi dan conjugate beam. Tujuan mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan mekanika bahan konstruksi. Kedua, mahasiswa mampu menghitung tegangan dan regangan normal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan membuat diagram tegangan lentur dan geser. Keempat, mahasiswa mampu menghitung dan membuat diagram tegangan kompleks dengan metode lingkaran Mohr. Kelima, mahasiswa mampu menghitung deformasi lentur dengan metode integrasi dan conjugate beam. Materi pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah mekanika bahan ini yang pertama adalah karakteristik bahan konstruksi. Yang kedua, tegangan dan regangan normal. Ketiga, tegangan lentur. Keempat, tegangan geser. Dan yang kelima, deformasi lentur. Sistem pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama ada ceramah, kemudian yang kedua diskusi, ketiga tanya jawab, dan keempat studi kasus. Metode penilaian yang saya pakai pada mata kuliah ini adalah yang pertama kehadiran. Saya gunakan bobot 10%, kemudian tugas 15%, kuis 15%, UTS 30%, dan UAS-nya 30%. Berikut ini adalah salah satu contoh video pembelajaran saya pada salah satu pertemuan pada mata kuliah mekanika bahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang statis momen. Pada pertemuan ini, statis momen ini memiliki tujuan yaitu agar kalian nanti mampu untuk menghitung dan membuat diagram tegangan lentur dan geser. Pengertian statis momen. Definisi dari statis momen itu adalah, pada intinya statis momen itu adalah luasan sebuah bidang dikalikan jarak, di mana jaraknya itu adalah dari titik pusat bidang ke sumbu acuan yang kita tentukan. Jadi seperti itu garis besarnya. Kalau rumus dasar yang biasanya dipakai seperti di sini bisa kita lihat Q sama dengan A dikalikan D, di mana Q itu kita tentukan sebagai simbolnya statis momen dan A itu adalah luas bidang yang kita tinjau, kemudian dikalikan dengan D. D itu adalah jarak dari titik pusat bidang ke ke sumbu acuan yang kita tentukan. Fungsi statis momen ini yang utama ini nanti berhubungan dengan materi berikutnya, yaitu untuk menghitung sentroid atau titik berat sebuah penampang. Oke. Konsep dasar dari statis momen itu, nah ini kita perhatikan ada sebuah kertas karton ya, di mana kertas ini dibagi menjadi beberapa grid, ada kotak-kotak kecil dan ada sumbu acuan. Sumbu acuannya ini berada di tengah. Sumbu acuannya ini ada vertikal dan horizontal. Statis momen itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah luasan dikalikan jarak. Jadi misalkan saja luasan sebuah bidangnya kita tinjau yang di sini. Ini titik untuk mencari titik pusat bidang. Kalau bidangnya simetris bisa model seperti ini atau kita cari simetrisnya. Nah, ini sumbu acuannya ada sumbu acuan X
dan sumbu acuan Y, di mana Y itu yang untuk vertikal dan X untuk yang horizontal. Ini adalah luasannya, luasan bidangnya itu ini. Nah, sedang ini A tadi kita sebutkan sebagai A ya. Nah, kemudian untuk jaraknya yang kita sebutkan tadi sebagai D itu adalah ini. Kalau bisa kita lihat, kalau ini jaraknya, ini kebetulan sama ya, sama-sama jauh. Nah, ini juga bisa statis momen itu yang dekat. Jadi misalkan kita meninjau yang ini, yang bidang yang dekat dengan sumbu acuannya ini. Yang membedakan adalah ini, misalkan ini saya tentukan bidang A, dan ini adalah bidang B. Yang membedakan, ini kan semua gridnya kan sama ya, luasan setiap bidangnya sama, kita bersama. Tetapi yang membedakan yang paling utama adalah D-nya, jaraknya. Jarak dari titik pusat bidang ke sumbu acuan yang kita tentukan. Semakin jauh jaraknya, maka dominasinya dia akan semakin besar. Karena pengalinya lebih besar kalau daripada yang pendek. Nah, mengapa disebut momen? Itu momen ini maksudnya bukannya seperti pelajaran statika ya, di mana momen itu adalah gaya dikalikan jarak. Tetapi kalau statis momen itu adalah luasan. Kalau dulu kan kita di statika mempelajari bahwa misalkan ini adalah sebuah tumpuan jepit, di sini adalah lengannya, ini saya katakan L. Nah, di sini adalah bebannya. Kalau dulu kan ini kan momennya beban dikalikan dengan jarak. P dikalikan L. Kalau ini berbeda, statis momen ini adalah sebuah luasan, bidang luasan dikalikan dengan jaraknya. Yang umum digunakan ya ada dua. Jadi kalian nanti kedepannya akan mempelajari beban statis dan beban dinamis. Beban statis itu beban yang diam. Jadi misalkan ini penghapus ya. Ini penghapus ini dia diam di kepala misalnya. Ini kalau statis gini tidak apa-apa, tidak terasa sakit. Tetapi kalau menjadi beban dinamis, di beban dinamis adalah beban sebuah benda yang diberikan kecepatan. Beban yang ada kecepatannya. Jadi misalkan kalau ini statis ya, ini statis. Nah ini kalau dilemparkan, ya jadi dinamis itu. Mungkin ada yang tidak percaya kalau beban dinamis itu ada. Bisa salah satu coba maju ke depan, nanti kita biar ada bener, biar kalian percaya gitu. Nanti di rumah kalian, oh Pak Adit ini bohong cuma apa itu. Nah kalau nanti ditunjukkan kan jadi paham. Jadi beban dinamis itu adalah beban yang ini kalau dilempar memang benar sakit karena ada kecepatannya itu tadi. Kalau statis dia tidak sakit. Ini mau dua pun saya siap. Tapi kalau dijadikan beban dinamis itu nanti sakit. Kemudian rumus statis momen seperti yang di depan tadi, I sama dengan A dikalikan D, ini rumus umumnya. Jadi untuk yang sumbu X nanti rumusnya adalah notasinya X ya. Untuk statis momen yang terhadap sumbu X itu notasinya X. Kemudian rumus yang dipakai adalah A adalah bidangnya itu, luasan bidangnya dikalikan dengan Y. Y itu jaraknya dari titik pusat bidang ke sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y, ini rumusnya. Simbolnya menjadi Y karena dia terhadap sumbu Y. Dan rumusnya yang dipakai adalah A itu luasannya ini dikalikan dengan jaraknya X. D-nya kita rubah menjadi X. Jadi ini satuan statis momen. Satuan statis momen itu kebanyakan untuk luasannya itu ya yang umumnya dipakai itu ya meter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi, dan jaraknya ya meter, sentimeter, dan milimeter. Untuk satuan statis momen sendiri itu pakai pangkat 3. Jadi misalkan seperti ini ya hasil perkaliannya meter persegi dikalikan meter itu meter pangkat 3. Begitu cara menghitung statis momen. Kalian ada yang mungkin tahu langkahnya untuk menghitung statis momen? Yang pertama apa?
Ada yang tahu? Oh ya, menentukan sebuah acuan, betul. Nah, ini yang kedua, penampang dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi misalkan kalau bentuknya ya persegi panjang seperti boleh. Nah, langkah perhitungannya ini, tentukan titik berat tiap bagian. Menentukan titik berat tiap bagiannya yaitu tadi pakai yang ini ya. Kemudian kalikan luas dengan jarak titik berat ke sumbu. Oke. Nah, ini contoh perhitungannya. Sebuah penampang persegi panjang dengan lebar 100 dan tingginya 50, ini hampir sama seperti ini. Ini yang saya bikinkan tadi juga sama persegi panjang, cuma ukurannya saja ya yang berbeda ya. Ini masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya adalah titik berat penampang. Ini kalau menurut kalian gimana gambar ini? Yang ini dulu aja, yang ini dulu, yang meja kakinya 4 ini. Ini gimana? Ada yang bisa menjelaskan ke saya ini apa? Ya, ada meja dengan kaki 4, kemudian ini ada sebuah papan yang miring seperti ini. Gimana? Kalau sebuah objek atau penampang ya, itu dengan benar itu bisa stabil, tapi kalau rupanya tidak tepat itu nanti bisa roboh. Oh ya, betul. Pintar sekali kamu ya. Ya betul. Jadi kalau jadi ini adalah sebuah meja persegi panjang di mana titik beratnya dia berada di tengah. Titik beratnya berada di tengah ini dan penumpunya itu berada di ujung-ujungnya. Sehingga meja ini menjadi stabil karena dia titik beratnya di tengah dan yang penumpunya berada di ujung-ujung setiap sudut bidangnya itu. Nah, ini meja yang bulat ini, meskipun bulat dan hanya satu ya ini tumpuannya, tidak seperti meja tadi, satu, tapi dia berada di tengah. Karena itu dia mencapai keseimbangannya. Begitu juga dengan ini, crane. Crane itu kenapa kok meskipun mengangkat beban berat, kenapa dia tidak terguling? Karena dia stabil antara bebannya di depannya dengan di belakang crane ini dia ada pemberat juga. Nah, ini pengertian titik berat penampang. Titik berat penampang adalah pusat geometris dari suatu bidang datar. Jadi maksudnya titik berat penampang ini adalah meskipun ada kata-kata beratnya ya itu maksudnya bukannya kok tidak tergantung dengan masanya, tetapi geometrinya. Jadi ada yang mengatakan titik berat penampang itu titik pusat penampang itu sama saja, antara titik pusat penampang atau titik berat penampang itu sama saja itu. Nah, ini seperti ini. Ini adalah sebuah segitiga yang ditumpu tepat berada di tengah-tengahnya. Jadi segitiga ini seimbang yang atas. Kalau yang bawah, kalau titik beratnya dia berada di tengah, tetapi tumpuannya di samping, di tepi, jadinya pasti akan jatuh. Nah, penggaris ini kalau saya tahan di tengah, ini dia seimbang. Tetapi kalau saya hanya di sini kan titik pusat penampangnya di tengah sini, titik berat penampangnya. Nah, kalau saya hanya di sini, ya ini gampang jatuh dia. Sama seperti itu. Pentingnya titik berat penampang dalam mekanika bahan. Nah, yang pertama ini adalah untuk menghitung momen inersia penampang. Jadi dalam menghitung momen inersia penampang, kita harus tahu dulu statis momen, kemudian bisa menghitung titik berat penampangnya, baru nanti kita bisa menghitung inersianya. Yang berikutnya adalah sumbu netral. Maksudnya gimana? Sumbu netral itu dia letaknya itu di titik pusat penampang itu tadi. Jadi untuk mengetahui sumbu netral, kita harus bisa menghitung titik berat penampang ini. Kemudian untuk menghitung tegangan dan kestabilan struktur. Jadi tegangan lentur itu, karena tegangan lentur itu dia ada namanya serat tarik dan serat tekan. Berikutnya ini sifat-sifat
titik berat. Nah, ini tergantung dari bentuk geometrinya. Kemudian material homogen dan simetris. Jadi sebuah material itu kalau homogen dan simetris, titik beratnya dia bisa tepat berada di tengah-tengahnya dia. Nah, koordinat titik berat ini koordinat utamanya ada sumbu X dan sumbu Y. Di mana sumbu X itu adalah untuk arah horizontal dan arah Y itu sumbu Y itu untuk sumbu yang vertikal. Sumbu acuan itu biasanya dia sering berada di tepi bawah dan tepi kiri. Dia akan berhimpit seperti ini. Bisa berhimpit, bisa enggak, bisa berhimpit, bisa enggak. Tapi posisinya kebanyakan dia selalu di bawah dan di kiri. Kemudian titik tertentu yang memudahkan perhitungan. Nah, ini adalah rumus untuk mencari titik berat, untuk mencari luasan dan titik berat sebuah bidang. Yang pertama itu ada persegi. Untuk mencari titik beratnya yang sumbu X itu ini, di mana ini ada B ya. Ini B, jadi X-nya adalah B per 2. Dan ini H, yang Y-nya itu H per 2. Yang persegi panjang itu ini, segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki. Nah, segitiga ini berbeda dengan yang tadi, persegi dan persegi panjang, karena segitiga itu ini, karena itu rumusnya juga berbeda. Dia yang untuk mencari titik berat bidangnya yang pada sumbu X itu ini, B per 3 atau sepertiga B, sedangkan Y-nya adalah sepertiga H, di mana B adalah menjadi alas dari segitiga ini dan H adalah tingginya. Untuk yang segitiga sama kaki hampir sama, cuma kalau sama kaki ini X-nya dia B per 2, sedangkan Y-nya H per 3. Nah, ini yang lingkaran. Lingkaran ini karena dia lingkaran ya, jadi menentukan X dan Y-nya ini sama, yaitu di diameter bagi 2. Bisa kalian foto dulu, sebentar, kalian catat atau kalian foto, silahkan. Ini nanti tugas kalian yang pertama itu tabel-tabel ini kalian buat tulis tangan, dibikin yang rapi, yang terskala, yang jelas. Seperti ini aja enggak apa-apa. Ada 5 bidang sederhana. Itu nanti kalian bikin yang bagus, agak besar, kemudian kalian figura. Nanti ditempel di depan kamar tidur kalian. Jadi ketika bangun tidur itu langsung lihat ini. Karena ini nanti akan terus kepakai sampai, bahkan nanti hitung inersia kepakai, terus hitung tegangan nanti kepakai, terus ini akan lebih setia daripada pasangan kalian, sama pacar kalian. Karena ini akan terus kepakai dan sama seperti ini. Ini harus diingat-ingat betul. Jadi karena itu ditaruh di dekat fotonya pacar kalian kalau perlu ya. Harus memorable ini nanti. Ini karena nanti ini akan terus kepakai. Ini adalah bidang-bidang sederhana dasar yang nanti akan menjadi senjata kita untuk mengerjakan berbagai bentuk penampang. Oke. Nah, ini sekarang masuk ke titik berat penampang gabungan. Ini langkah yang pertama adalah penampang seperti yang ini, yang sebelah kanan kalian ini. Sebuah penampang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian hitung luas tiap bagian. A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa. Kemudian tentukan titik berat tiap bagian. Kemudian menghitung statis momen tiap bagian. Jumlahkan semua luas dan statis momen. Kemudian ini gunakan rumus titik berat gabungan. Nah, ini untuk mencari titik pusat penampang yang sumbu X itu pakai yang atas ini rumusnya, sedangkan pada sumbu Y pakai yang bawah ini. Yang pertama kita hitung ini A1-nya luasannya ketemu 12 cm, X1-nya ketemu 2 cm ya. Kemudian Y1-nya
10,5 cm. Ini sudah ada hitungannya seperti ini. Ini kita hitung terus sampai bidang 3. Nah, kemudian kita buat tabel seperti ini. Tabel seperti ini. Nah, baru ini kita jumlah yang ini sigma ini, kemudian penjumlahan AX dan AY dibagi dengan sigma A. Nah, ini untuk rumusnya ini. Jadi ketemu titik pusat penampangnya pada sumbu X-nya itu 5,76 dan sumbu Y-nya 6,21. Sekarang masuk ke materi momen inersia penampang tunggal dan penampang susun. Apa itu momen inersia? Momen inersia itu bisa disebut sebagai momen kelembaman, di mana inersia sendiri itu adalah kecenderungan sebuah benda dalam mempertahankan bentuknya. Ini adalah sebuah balok, 2 buah balok yang dia ukurannya sama, relatif sama, tapi ini karena perspektifnya saja agak berbeda. Tetapi penempatan posisinya dia berbeda. Yang satunya berdiri, yang satunya tidur. Nah, nilai bebannya sama. Nilai bebannya sama. Nah, ini hampir sama seperti menggaris ini ya. Nah, yang dipasang tidur, dia akan cenderung terjadi deformasi ini. Ya kan? Jadi deformasi karena beban ini, sedangkan yang dipasang berdiri, dia cenderung stabil. Nilai ini, nilai lengan momennya, atau yang D tadi ya, itu dia lebih besar daripada yang ini. Ini kan hanya meskipun luasannya besar tapi hanya satu, hanya pendek maksud saya, satu dan pendek. Ini dibagi menjadi beberapa juga bisa, tetapi dia cenderung pendek, cenderung kecil. Sedangkan ini lebih besar daripada ini. Maka dari itu kekakuannya dia lebih, yang dipasang berdiri lebih mampu bertahan ketika diberikan beban. Satuan yang sering dipakai itu adalah milimeter, sentimeter, dan meter, tetapi pangkat 4 ya yang ini. Konversi satuannya seperti ini. Tapi yang jelas momen inersia di pangkat 4 ya. Nah, fungsi momen inersia ini untuk menghitung tegangan lentur pada balok, kemudian untuk menghitung kelendutan, menentukan kekakuan struktur, menghitung stabilitas kolom, menghitung profil baja, dan menganalisis efisiensi penampang. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini tolong untuk dicatat atau difoto. Kemudian kita masuk ke momen inersia penampang susun. Nah, momen inersia penampang susun itu dia bisa disusun menjadi profil T, profil I, L, atau U. Itu bisa. Di baja itu lebih macam-macam lagi itu. Langkah-langkah menghitung momen inersia penampang susun. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Yaitu membagi penampangnya menjadi beberapa bagian, hitung luasannya, hitung titik berat masing-masing bagian, hitung titik berat penampangnya. Nah, yang agak berbeda di sini, di poin langkah kelima ini. Langkah 5 ini menghitung jarak antara titik berat bidang ke titik pusat penampang. Ini yang tadi yang apa? Y aksen atau X aksen. Y aksen kecil dan X aksen kecil. Kemudian yang langkah ke-6 ini mulai menghitung momen inersia nih. Jadi tiap-tiap bagian itu dihitung momen inersianya. Kemudian langkah 7 menjumlahnya. Nah, nanti kalau ada penampang berlubang, ini nilainya menjadi negatif. Nah, kemudian ini kita menghitung X aksen bidang 1, 2, 3, dan ini Y aksen 1, bidang 1, 2, 3. Kemudian kita menghitung ini inersianya masing-masing bidang sesuai rumus yang ada di tabel tadi ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi? Ya. Untuk pembagian penampang itu kan bisa dibagi-bagi. Ya, betul. Itu bebas atau ketemu. Nah, ini penting ini, betul. Jadi saya kembali lagi ke maaf yang tadi dulu. Yang penampang tadi. Sebenarnya membagi sebuah penampang menjadi beberapa bagian itu terserah. Dan urutannya pun juga terserah. Jadi misalkan ini di tengah sini mau dibagi lagi, ini juga boleh. Misalkan di sini kalian, wah kalau 3 terlalu sedikit Pak, saya enggak suka kalau yang terlalu gampang-gampang. Cari yang agak sulit aja Pak. Nah ini misalkan
dibagi-bagi lagi, oh maaf. Misalkan dibagi lagi seperti ini, nanti dibagi lagi seperti ini. Ini boleh, dan penomorannya ini bebas ya, sesuai dengan kesukaan kalian. Ada yang suka dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, kanan ke kiri, kiri ke kanan, silahkan, tidak apa-apa. Jadi mau acak pun juga tidak masalah. Setiap orang, setiap mahasiswa itu nanti bisa beda-beda. Oke, mungkin itu ada lagi yang ditanyakan? Ya. Posisi untuk setiap bidang itu apa selalu berhimpit dengan suhunya? Terus kalau Ya. misalnya berhimpit itu gimana cara bentuknya? Oke, ya betul. Memang terkadang sebuah bidang itu tidak selalu berhimpit dengan sumbu. Jadi bisa seperti ini. Misalkan ini sumbunya ini ya. Ini X, ini Y. Nah, ini nanti bisa misalkan seperti ini. Nah, ini ada jarak. Ini jarak misalkan ini X-nya, ini Y-nya. Nah, ini nanti untuk menghitung titik pusat penampang ya tadi. Nah, untuk menghitung titik pusat penampangnya di sini, ini juga nanti harus diikutkan. Jadi nanti perhitungannya dari sini sampai sini. Jadi jarak ini nanti akan masuk ke perhitungan kalian, ikut dijumlahkan. Jadi nanti ketemunya nanti bisa benar. Kalau tidak dimasukkan, salah nanti itu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Saya, Pak. Ya. Kalau ada dua penantang nih, Pak. Ya. Penantang itu terpisah gitu, Pak. Jadi penantang tengahnya ini kosong, itu bagaimana cara? Oh, ya. Ya, itu juga bisa. Memang profil baja itu ada yang couple. Jadi kalau couple itu dia dua profil, tapi ada jaraknya yang nanti dihubungkan sama plat couple itu. Itu misalnya seperti ini. Ya, ini bentuk sederhananya aja ya, Pak. Udah garis bianda. Nah, jarak ini nanti untuk ketika menghitung yang sebelah sini itu harus dihitung. Jadi hitungannya ini masuk. Jadi misalkan hitung yang sebelah sini. Ini penjumlahnya dari sini sampai sini. Nah, kalau seperti ini memang hasilnya nanti titik pusat penampangnya di tengah sini. Ya tidak apa-apa kalau memang di situ. Namanya dua profil memang tidak apa-apa. Terus ada yang lagi? Ya. Jika sebuah penambang berubah untuk perhitungannya gimana ya? Oh ya. Nah, tadi kita sempat sedikit menyinggung untuk penambang berlubang. Tadi kan dikatakan nilainya negatif. Saya masuk aja langsung ke sini. Nah, ini. Nah, kalau penambangnya berlubang, itu nanti nilainya mulai dari A di sini, ini nilainya negatif. Jadi awal tetap dihitung misalkan seperti ini ya. Seperti ini dia berlubang di sini. Bidang 1 ini nanti kesemuanya utuh. Bidang 2-nya ini, bidang 3-nya ini. Tetapi nilai bidang 2 dan 3 ini itu negatif di sini, di A. Terus kemudian ada penjumlahan ini AX dan AY sama ini, inersia ini. Ini nanti nilainya negatif. Nanti kalau nilai negatif kan otomatis mengurangi kan. Jadi ketika dijumlahkan dia nilai negatif mengurangi, nanti akan ketemu inersia, momen inersia untuk penambang berlubang. Baik, mungkin sudah ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti lanjut ke pertemuan berikutnya. Memang ini tidak bisa kalau langsung selesai tegangan lentur, harus lanjut. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.